Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu indikator dari analisa teknikal, yaitu kita akan membahas indikator Bollinger Band dan parabolic shear. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan indikator yang akan kita bahas ini. Yang pertama, bahwa indikator yang kita bahas atau indikator yang kita pakai itu akan menjadi guidance bagi kita untuk mencari atau mencermati momentum kapan kita akan membeli dan kapan kita akan menjual dari saham kita. Nah, sehingga sifat dari indikator itu adalah lagging, artinya kejadiannya itu terjadi lebih dahulu, kemudian indikatornya itu akan muncul. Nah, pada indikator Bollinger Band itu contohnya ada tiga garis yang dimiliki oleh Bollinger Band, yaitu yang pertama adalah upper band atau garis atas, kemudian middle band, garis tengah, kemudian lower band atau garis bawah. Nah, pada middle band itu digunakan moving average 20, artinya rata-rata harga penutupan selama 20 hari terakhir. Nah, sehingga proses dari indikator itu kejadiannya sudah terjadi selama 20 hari terakhir. Itu kalau kita menggunakan moving average atau MA20. Lebih tepatnya, kalau di MA itu ada simple moving average, ada exponential moving average, tetapi yang dipakai pada Bollinger Band kali ini adalah simple moving average atau SMA. Nah, kemudian terkait dengan tujuan dari Bollinger Band ini akan memberikan informasi kepada kita momentum apakah posisi candle pada hari itu ada pada di atas middle band atau di bawah middle band. Nah, kemudian kalau di atas middle band itu kira-kira posisinya apa? Kalau di bawah middle band posisinya bagaimana? Nah, kemudian terkait dengan fungsi dari indikator Bollinger Band ini akan menunjukkan ke kita apakah posisi pada hari itu sedang uptrend atau sedang downtrend. Nah, sementara yang kita lakukan adalah bagaimana kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual. Nah, kemudian pada pembahasan indikator Bollinger Band itu kita pahami bahwa setiap indikator itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia akan ditopang dengan indikator yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menyandingkan antara indikator Bollinger Band dengan indikator parabolic shear. Nah, pada indikator parabolic shear itu nanti pada di atas atau di bawahnya candle itu akan diberikan berupa garis atau titik-titik, dan titik-titik itu akan terjadi setiap hari. Nah, apabila titik-titiknya itu di atas candle, maka dia merupakan downtrend atau posisinya sedang turun. Nah, kemudian kalau titik-titik parabolic shear itu ada di bawah candle, maka posisinya sedang uptrend. Nah, ini akan kita sandingkan antara Bollinger Band dengan parabolic shear. Untuk lebih jelasnya, nanti kita lihat pada monitor berikut ini. Pada langkah pertama, kita akan masuk ke address URL finance.yahoo.com. Maka setelah kita mengetikkan address finance.yahoo.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian untuk menganalisis salah satu atau beberapa emiten, kita bisa memasukkan kode emiten. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa memasukkan pada kolom search di sini ini, atau yang kedua, kita juga bisa memasukkan pada kolom quote lookup di sini. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan salah satu emiten. Umpamanya kita akan mencermati dari Telkom dengan kode TLKM. Kemudian kita ketikkan JK yang artinya adalah Jakarta. Jadi setiap kita mau memasukkan kode emiten Indonesia, maka ditambahkan JK yang berarti
dia berasal dari Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Nah, kemudian di bawah ini maka akan muncul TLKM atau Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia. Kemudian kita akan langsung masuk pada full screen di sini. Ini adalah tampilan berupa candlestick dari PT Telkom. Jadi intinya untuk candlenya kita atur, kita memilih sebagai candlestick, kemudian intervalnya kita memilih interval 1 hari. Nah, berikutnya kita bisa memasukkan indikator Bollinger Band. Kita memilih di sini indikator, kemudian kita memilih Bollinger Band. Kemudian di sini kita memasukkan beberapa variabel, diantaranya adalah period 20, ini yang moving average 20, kemudian ini fill, ini pada titik penutupan, close, kemudian standar deviasi kita memasukkan 2, karena untuk upper band dan lower band. Kemudian untuk memperjelas, maka untuk warna garis pada Bollinger Band top, di sini kita akan coba untuk menggunakan warna hitam. Kemudian untuk Bollinger Band median yang tengah garis SMA itu kita akan menggunakan warna merah. Kemudian untuk Bollinger Band bottom atau lower Bollinger Band kita menggunakan warna hijau. Kemudian kita save. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa perubahan, diantaranya karena ini emitennya adalah emiten PT Telkom, maka yang di atas ini adalah garis upper Bollinger Band di atas ini. Kemudian yang di bawah ini seluruhnya ini juga disebut sebagai garis lower Bollinger Band. Kemudian untuk yang garis tengah ini adalah middle Bollinger Band, atau ini sama dengan ukuran moving average 20. Jadi pada prinsipnya yang pertama, apabila candle berada pada di atas garis MA20 seperti ini, maka dia akan, kita bisa melihat ini adalah sebagai uptrend. Kemudian kalau garisnya seperti ini, maka kita lihat bahwa ini sebagai downtrend, turun. Sehingga teman-teman apabila untuk kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar, maka saat standarnya kita akan masuk ketika posisi uptrend atau minimal sideways, kemudian kita akan keluar ketika indikatornya menunjukkan bahwa emiten itu akan mengalami downtrend atau turun. Nah, sehingga kalau downtrend maka kita usahakan jangan pernah kita masuk ketika kondisi downtrend seperti ini. Nah, kalau downtrend seperti ini, maka ini akan sekian lama dia akan terus turun. Nah, kemudian bagaimana caranya kapan kita membeli dan kapan kita menjual dengan menggunakan Bollinger Band? Pada saat sideways seperti ini, ya, jadi ini posisinya adalah turun atau downtrend seperti ini, maka kita harus membeli atau kita masuk pada saat candle menyentuh lower Bollinger Band, menyentuh garis bawah ini. Nah, seperti ini, di sini kita beli, kemudian dia akan naik. Karena memang pasti yang namanya perubahan candlestick atau perubahan angka-angka pada saham, dia akan berulang-ulang atau mengulangi kejadian yang sebelumnya. Jadi ini pasti dia akan berbentuk seperti gelombang sinusoida. Nah, ini apabila posisi sideways atau posisi sedang turun, ya, sideways atau downtrend, maka kita harus membeli pada saat menyentuh garis bawah. Nah, pada saat posisinya sedang uptrend atau naik seperti ini, maka kita bisa membeli atau kita bisa masuk pada saat memulai candlestick menyentuh garis tengah, atau bisa juga ketika di luar, ya, di luar garis upper Bollinger Band,
Nah, kita masuk. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan satu indikator lagi, karena setiap indikator itu hanya memberikan sedikit petunjuk kepada kita kapan kita harus beli, kapan kita harus menjual. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan satu indikator lagi, yaitu parabolic share. Kita ketikkan di sini parabolic share. Nah, ini kita biarkan defaultnya seperti ini, kemudian kita pilih save. Nah, coba kita perhatikan di sini. Jadi untuk indikator parabolic share itu diindikasikan, diberikan tanda berupa dot warna hitam, ya. Jadi titik-titik warna hitam seperti ini. Nah, ini akan membantu kita. Pada prinsipnya apabila titik-titik parabolic share ini ada di bawah, maka emiten pada saat itu pada posisi uptrend atau naik. Nah, kemudian apabila garis parabolic share atau titik-titik ini sudah di atas, maka ini akan memberikan sinyal bahwa emiten akan turun. Jadi kalau garis parabolic share-nya ada di atas, maka kita harus cepat-cepat untuk sell atau menjual. Kemudian apabila garisnya ada di bawah, kita bisa mulai untuk mencari momentum atau mencermati kapan kita harus membeli. Nah, sehingga untuk perpaduan antara kedua indikator ini saya kira cukup efektif untuk dijadikan sebagai salah satu indikator kapan kita harus membeli, kapan kita harus menjual. Nah, sehingga tidak mungkin seperti ini kita akan membeli di sini, nggak mungkin, karena ini posisinya adalah sideways cenderung downtrend. Kemudian kalau kita di sini membeli, maka kita akan membeli dengan harga puncak, dengan harga yang sangat tinggi, karena di sini adalah merupakan titik resisten pada candle atau pada emiten Telkom. Nah, kalau kita ada di bawah, membeli di bawah seperti ini adalah titik support yang ada pada emiten tersebut, sehingga kita diperbolehkan untuk membeli pada saat downtrend atau sideways. Tetapi lebih amannya tentu kita akan mencari emiten yang senantiasa benar-benar sideways atau yang posisi uptrend untuk kita bisa masuk kapan kita membeli, kapan kita bisa menjual. Nah, kemudian kalau pada sistem Bollinger Band ini ada yang melebar, ada yang menyempit. Pada saat posisi Bollinger Band ini menyempit, maka volatilitasnya rendah. Jadi transaksinya dia akan menurun pada saat itu, tetapi ketika volatilitasnya tinggi, maka dia akan melebar seperti ini. Nah, sehingga ketika seperti ini maka kita sangat memungkinkan untuk masuk dan mulai untuk membeli. Jadi memadukan antara indikator Bollinger Band dengan indikator parabolic share seperti ini. Nah, kalau kita coba seperti ini, maka pada titik di sini ini sudah mulai muncul, ya, mulai muncul untuk indikator parabolic share-nya. Artinya di sini sudah diberikan sinyal kita bahwa emiten ini akan mengalami uptrend. Nah, kemudian setelah kita mengetahui penggunaan indikator parabolic share dan indikator Bollinger Band, maka kita bisa mencari momentum setelah kita melakukan screener emiten-emiten apa saja yang memungkinkan untuk kita masuk pada saat itu. Oke, baik. Jadi seperti ini terkait dengan penjelasan indikator Bollinger Band dan indikator parabolic share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.